azan, Wak. Lu mau sholat dulu. Ih, ngapain? Nanti aja. Awal, nggak bisa. Kan bisa dikodok. Nggak mau, Wak. Itu sholat Ini kita itu telat. wajib. Awal, sholat itu wajib, Awal. Ya udah sana deh, cepetan deh. Jangan lama-lama. Oke, tunggu bentar ya, Wak. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bismillah, lama banget sih. Udah jam segini belum selesai juga sholatnya. Gak tahu apa. Pengen nonton tak keburu telat tahu. Bunda, kamu kemana aja sih? Lama banget. Tadi aku habis sholat, Awak. Ya sholat emang selama itu. Emang kita kan mau nonton ini. Jadwalnya kan udah dikit lagi pengen ini tahu. Belum kita jalan ke sananya. Emang dikira nggak butuh waktu? Emang kamu mau gantiin gitu di tiketnya? Kan aku tadi habis sholat, terus juga habis ngaji, Awak. Ya kan bisa nanti. Emang nggak bisa nanti? Awal, sholat itu nggak boleh ditunda-tunda. Harus cepat-cepat dilakukan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, selesai juga ini tugas. Kok ini jurnalnya nggak bisa submit sih? Perasaan udah bener deh tata caranya, kenapa nggak bisa mulu ya? Apa coba minta tolong sama si Indah? Telepon si Indah tanya. Coba deh telepon Indah. Awak, kenapa ya, Awak? Halo, assalamualaikum, Wak. Awak kenapa nggak telepon Indah? Iya, waalaikumsalam. Indah, aku pengen nanya dong, ini kok jurnal aku nggak bisa ke-submit ya? Tentang jurnal yang itu. Iya, karena nggak bisa. Nggak tahu kan, aku kan udah ngikutin tata cara itu kan. Tapi kok nggak bisa ya? Punya kamu udah belum? Ini Indah baru selesai. Kok aku nyoba dari kemarin nggak bisa-bisa sih? Kamu udah langsung bisa? Oh belum. Kan tata caranya kayak gitu, Wak. Sama kok. Sama yang Indah kasih ke Awak. Oh gitu ya? Iya, aku juga udah ngikutin tata cara kok, tapi kok nggak bisa ya? Hah, kok nggak bisa ya? Terus gimana dong? Saya juga bingung nih. Ya udah deh, nanti aku coba lagi. Kalau misalkan aku nggak bisa, aku nanti tanya kamu lagi ya. Ya udah, makasih. Iya. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam, Awak. Ada Indah, apa? aku pengen minta ajarin submit. Oh yaudah, yuk masuk yuk. Indah, kamu punya aku belum kirim dari kemarin ya, tapi kok nggak bisa sih submitnya? Kenapa ya? Coba lewat punya aku. Coba kamu kirim Coba aku kirim ke kamu ya. Ya. Tuh, udah aku kirim ke kamu. Coba ya, aku coba. Soalnya aku tuh bingung, apa sih dari kemarin tuh aku udah ngirim ya? Iya. Kenapa nggak bisa gitu? Padahal kan aku udah sesuai tata caranya loh. Kenapa tetap aja nggak bisa? Wah, ini bisa. Bisa? Bisa. Wah, Oh iya. Kok cepet banget punya di kamu? bisa loh, Wak.
Kenapa ya? Di aku kok nggak bisa ya? Aku padahal udah dari kemarin-kemarin loh aku mencoba tapi nggak bisa-bisa. Tapi kamu tata caranya sama nggak? Sama, aku udah ngikutin tata caranya. Kenapa ya? Apa ya? Kenapa sih kamu tuh selalu dipermudah gitu, sedangkan aku tuh selalu aja ada kendala. Aduh, aku bingung nih jawabnya. Daripada aku bingung, aku ada kendala Ustadz Wak. Mungkin nanti kamu akan dapat pencerahan gitu, dapat nasihat-nasihat. Mau nggak kita ke sana? Boleh deh. Yuk. Yuk. Pergi berangkat ke Ustadz. Nah ini Wak, tempat Indah kajian sama Ustadz itu. Nanti kita pergi sama Ustadz itu. Assalamualaikum. Salam. Ada gerangan apa datang sini? Jadi Ustadz ini ada teman Indah namanya Najwa. Nah Najwa ini mau sharing-sharing sama Ustadz mungkin gimana? Ya jadi gini Ustaz, saya tuh merasa bingung gitu. Kenapa sih saya tuh selalu merasa kesulitan gitu dalam menghadapi cobaan ini. Sedangkan teman saya nih, contohnya aja ya, teman saya ini kemarin kan jadi cerita ada tugas gitu kan buat jurnal kayak suruh submit. Nah teman saya ini selalu merasa gampang gitu, selalu berhasil gitu. Sedangkan saya udah mencoba berulang kali tetap nggak bisa gitu. Saya merasa bingung gitu, kenapa sih kayak gitu? Kayak itu saya tuh merasa kayak Allah tuh nggak adil banget ya. Jadi gini ya, Allah itu tidak pernah membedakan umatnya satu sama yang lain ya. Mau itu ahli ibadah, mau itu ahli maksiat, tetap Allah berikan nikmat sehat badan, sehat pikiran. Tentu ketika awal itu, awal kan namanya tadi? Iya. Ya, awal ketika di posisi seperti itu, jangan pernah awal berpikir Allah itu tidak adil. Kalau Allah berpikir Allah itu tidak adil, lantas siapa yang memberikan awal bisa nafas, sehat badan? Cuma Allah memberikan takaran kepada ciptaan itu masing-masing. Mungkin Indah bisanya lancarnya di satu perkara, awal juga ntar ada lagi perkara lain yang bisa diperlukan. Allah itu tidak pernah membedakan itu semua. Yang penting awalnya yang pernah berburuk sangka kepada Allah. Kan kita di dalam agama ini diajarkan untuk husnuzon. Dimanapun hasilnya, dimanapun akhirnya, itu yang terbaik. Emang ke belakang mungkin awal pernah ada apa gitu belakang sih kemarin. ada gerangan apa datang sini? Jadi Ustadz ini ada teman Indah namanya Najwa. Nah Najwa ini mau sharing-sharing sama Ustadz mungkin gimana? Ya jadi gini Ustaz, saya tuh merasa bingung gitu. Kenapa sih saya tuh selalu merasa kesulitan gitu dalam menghadapi cobaan ini. Sedangkan teman saya nih, contohnya aja ya, teman saya ini kemarin kan jadi cerita ada tugas gitu kan buat jurnal kayak suruh submit. Nah teman saya ini selalu merasa gampang gitu, selalu berhasil gitu. Sedangkan saya udah mencoba berulang kali tetap nggak bisa gitu. Saya merasa bingung gitu, kenapa sih kayak gitu? Kayak itu saya tuh merasa kayak Allah tuh nggak adil banget ya. Jadi gini ya, Allah itu tidak pernah membedakan umatnya satu sama yang lain ya. Mau itu ahli ibadah, mau itu ahli maksiat, tetap Allah berikan nikmat sehat badan, sehat pikiran. Tentu ketika awal itu, awal kan namanya tadi? Iya. Ya, awal ketika di posisi seperti itu, jangan pernah awal berpikir Allah itu tidak adil. Kalau Allah berpikir Allah itu tidak adil, lantas siapa yang memberikan awal bisa nafas, sehat badan? Cuma Allah memberikan takaran kepada ciptaan itu masing-masing. Mungkin Indah bisanya lancarnya di satu perkara, awal juga ntar ada lagi perkara lain yang bisa diperlukan. Allah itu tidak pernah membedakan itu semua. Yang penting awalnya yang pernah berburuk sangka kepada Allah. Kan kita di dalam agama ini diajarkan untuk husnuzon. Dimanapun hasilnya, dimanapun akhirnya, itu yang terbaik. Emang ke belakang mungkin
awal pernah ada apa gitu belakang-belakang? Belakang sih kemarin. Kakak, azan Kak. Lu mau sholat dulu. Ngapain nanti aja? Awal nggak bisa. Kan bisa dikodok. Nggak mau Wak, itu sholat kita itu wajib. Awal sholat itu wajib awal. Ya udah sholat deh cepetan deh. Jangan lama-lama. Oke, tunggu bentar ya Wak. Sinda, lama banget sih, udah jam segini belum selesai juga sholatnya. Nggak tahu apa, kayak nonton tuh keburu telat tahu. Oh jadi gitu ceritanya. Nah dari situ awak bisa ambil pelajaran ya, mana yang baik buat awak, mana yang buruk buat awak. Kan awak udah gede kan, bisa membedakan. Ketika waktunya sholat, awak juga ikut sholat ya. Walaupun awak pengen niat main, nonton lah apalah gitu, tapi jangan pernah meninggalkan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu. Ya karena manusia dan jin itu diciptakan kan untuk apa? Untuk beribadah kan, untuk beribadah. Ketika kita misalkan dekat dengan Allah, maka Allah juga akan membantu kita. Sepertinya yang tadi itu contohnya gini, awal misalkan punya teman, nah temannya awal ini minjem duit ke Indah, nah ini kan nggak tahu temannya awal, Indah bakal kasih nggak uangnya? Enggak kan? Karena nggak kenal kan. Itulah Allah. Ketika kita datang hanya karena butuh, kata Allah kamu siapa, kan bahasa kasarnya gitu. Tapi Allah kan nggak kayak gitu. Allah tidak pernah membedakan itu. Jadi intinya awal juga harus banyak-banyak istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Ya mungkin seperti itu aja ya dari Ustadz Mak. Iya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya untuk awal dari Indah juga. Iya. Gitu. Makasih ya Kak. Iya. Izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi istiqomah yang dimaksud di sini adalah konsisten dalam mengamalkan kandungan makna serta konsekuensi kepercayaan tentang Allah dan hambanya, sesuai dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah untuk hambanya. Sehingga perintah istiqomah dapat dipahami dalam arti memohonlah bantuan Allah agar kiranya yang Maha Kuasa itu menganugerahkan kemampuan sehingga tuntutan dan tuntutan agama dapat dilaksanakan dengan sempurna. Memang tanpa bantuannya kita tidak bisa dapat sukses, termasuk sukses dalam ibadah. Bersungguh-sungguhlah menetapkan konsistensi dalam mempercayai, memelihara, dan mengamalkan serta mengajarkan tuntutan-tuntutan agama. Nah, inti dari istiqomah tersebut adalah tekad yang kuat untuk berjalan lurus di posisi tengah, tidak bersimpang ke kiri atau ke kanan. Karena itu banyak ulama yang memerintah bahwa istiqomah adalah memelihara moderasi dan berada pada jalan pertengahan di antara dua ekstrim, yakni tidak melebihi dan tidak menguranginya. Nah, jadi teman-teman, istiqomah ini adalah berjalan pada jalan Allah. Nah, mematuhi perintahnya dan kita menjauhi apa segala larangan-larangan Allah. Adapun macam-macam istiqomah adalah satu istiqomah iman. Nah, kita itu harus menjaga iman, jangan sampai jatuh kepada ketutunan dengan cara melaksanakan ajaran Islam sepanjang hidupnya. Kapan iman dapat lepas, sungguh kita tidak dapat menjaga dengan baik. Yang kedua adalah istiqomah hati. Hati adalah pemimpin dari seluruh organ tubuh kita. Bila hati tidak istiqomah, jangan pernah berharap seluruh tubuh juga akan istiqomah. Yang ketiga itu ada lisan. Lisan adalah cerminan hati seseorang. Jika hati kita bersih, maka yang dikeluarkan oleh lisan kita adalah kata-kata yang baik. Jika terbiasa berucap kotor, maka yang keluar secara refleks adalah kalimat kotor. Misalnya seperti umpatan dan cacian. Menegakkan Islam itu harus terus dilanjutkan. Maka menjadi tugas kita bersama untuk melanjutkan tugas perjuangan menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia sekarang ini. Assalamualaikum teman-teman, aku Feby dari jurusan PAI semester 4. Nah, tadi adalah film pendek dari aku yang berjudul Istiqomah. Semoga film yang tadi aku bawakan, yang tadi teman-teman aku perankan, dapat memotivasi teman-teman semua. Nah, silakan ya tunggu penjelasan-penjelasan tentang Istiqomah agar teman-teman termotivasi. Lanjut tata cara istiqomah. 1. Ikhlaskan niat. Hal pertama yang kita bisa lakukan untuk tetap berada dalam istiqomah adalah dengan mengikhlaskan niat kita. Niatkan diri bahwa semua kebaikan yang dilakukan Allah semata-mata karena Allah. Jangan pernah menghadirkan yang lain di dalam pikiran kita selain Allah.
Usahakan untuk melakukan segala hal dengan ikhlas agar benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, lakukan amalan bertahap. Selanjutnya, kita harus melaksanakan amalan dengan bertahap. Mulailah untuk melakukan ibadah dari hal kecil, namun usahakan untuk memerlukan secara rutin setiap hari. Karena sesuatu yang dilakukan dengan rutin, maka akan bermanfaat untuk kita. Yang ketiga, ada bersabar. Nah, selain itu kita juga harus bersabar dalam menjalankan semua, karena istiqomah sendiri hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Untuk memulainya sangat sulit, sehingga kita harus benar-benar memaksa diri dalam hal ini. Namun jika sudah terbiasa melakukannya, kita akan ringan untuk melakukan apapun itu gitu loh. Jadi karena kita terbiasa melakukan hal-hal tersebut, ya udah, jadi ya sehari-hari kita seperti itu aja, terbiasa menjalankan istiqomah tersebut dengan baik. Sekarang kita ke manfaat istiqomah. Nah, 1. Mendorong untuk senantiasa melakukan kebaikan manfaat. Manfaat pertama dari istiqomah adalah bisa mendorong seseorang untuk senantiasa melakukan kebaikan. Maka, dengan kita memegang teguh istiqomah tersebut, kita akan selalu memperbaiki diri. Nah, yang kedua, ada mencegah manusia untuk melakukan kejahatan selain mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Nah, istiqomah juga bisa menghindarkan seseorang dari berbagai perbuatan yang jahat loh teman-teman. Sehingga kita akan menjadi orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi kita tuh harus selalu menjadi orang yang baik dan agar terus tetap beristiqomah walaupun dalam keadaan apapun. Nah, adapun yang ketiga, yakni ada tahan terhadap godaan manfaat dari istiqomah. Nah, selanjutnya itu adalah seorang akan senantiasa tahan terhadap dari godaan, baik itu godaan untuk berbuat burukkah, nah, atau baik dalam hal lain yang bisa menyebabkan seseorang menjadi terhambat untuk menggapai cita-citanya. Nah, teman-teman, jadi kita juga harus perlu istiqomah dalam melaksanakan sikap-sikap gitu loh, godaan-godaan terhadap godaan baik dan buruk-buruknya gitu loh. Nah, adapun selanjutnya yakni yang keempat, hilangnya rasa takut dan duka cita sebagaimana yang firman Allah itu, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka juga tidak pula berduka cita. Surat Al-A'qaf ayat 46. Nah, adapun yang kelima, mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah juga mengatakan yang bahwasannya artinya jika mereka tetap istiqomah di jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Quran Surat Al-Jin ayat 72. Yang terakhir ada hikmah istiqomah dalam Islam. Nah, sering sekali ya kita mendengar kata-kata istiqomah ketika berhubungan dengan suatu pekerjaan atau urusan yang berkaitan dengan agama. Istiqomah itu berasal dari bahasa Arab, fi'il istakam, yang yastakilu istakamatan, yang berarti lurus, tegak, atau dia konsisten. Nah, istiqomah ini merupakan salah satu petunjuk dari Allah. Kita mungkin pernah menemui seseorang yang dikenal rajin ibadahnya, baik serta sikap, tutur katanya, senantiasa memakai pakaian yang menutup aurat, pakai pakaian yang sopan, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dalam beberapa waktu, karena sebab tertentu kondisinya berbalik mencapai 180 derajat mungkin ya teman-teman, menjadi seseorang yang malas beribadah dan buruk akhlaknya. Nauzubillah ya Allah, summa nauzubillah. Nah, ini nih adalah salah satu yang contoh tidak teman-teman, tidak adanya sifat istiqomah dalam diri dia tersebut gitu tuh. Nah, karenanya kita tuh harus senantiasa mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Nah, kita memohon doa, memohon ampun apa yang sudah kita perbuat, memohon kepada Allah, meminta petunjuk agar senantiasa mendapat jalan yang lurus, teguh dalam berpendidikan Islam, dan istiqomah dalam beribadah. Allah pasti dengar kok, Allah pasti akan kabul, tergantung gimana kita beribadahnya. Nah, contoh lain adalah ketika bulan Ramadan nih ya, umat Islam itu tuh begitu giat nih dalam menjalankan ibadahnya dia nih, mulai dari sholat berjamaah, memakai baju yang sopan, menutup aurat, berbagi makanan,
ketika dia bukber atau sahur lah ya kan ya, dan berbuka gitu ya, dengan berbuka kan dia terus membaca Al-Quran juga ya kan, rutin nih mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan juga. Nah tapi setelah Ramadan itu tuh dia berhenti. Nah kalau pas dia setelah Ramadan itu tuh dia udah nggak melakukan aktivitas tersebut lagi, padahal amal yang dicintai Allah itu bukanlah yang sedemikian itu loh gitu. Nah jadi kita ini harus beristiqomah lah. Kewajiban itu setiap mukmin yang mencakup segala berbentuk ketaatan kepada Allah lahir dan batinnya, serta meninggalkan segala yang dilarangnya sepanjang waktu. Nah seperti ada nih teman-teman nih dalam firman-Nya yang artinya maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Quran surat Al-Fussilat ayat 41. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari aku tentang istiqomah ya. Mungkin teman-teman mudah-mudahan paham ya apa yang sudah aku jelaskan tadi, apa yang sudah aku sampaikan tadi, bahwasannya istiqomah itu adalah bentuk jalan yang berada pada jalan Allah, tidak melenggong ke kiri dan tidak melenggong ke kanan. Dia ini ada tetap berjalan yang lurus, mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan segala yang Allah benci, segala yang Allah tidak suka, kita harus menjauhi, dan kita harus mematuhi perintah Allah, perkataan Allah, firman-firman Allah yang telah Allah sampaikan lewat Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari Pebi. Apabila ada kata yang benar, itu hanyalah milik Allah semata. Jadi salah benarnya mohon dimaklumi dan dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonie Febiola izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah teman-teman semua. Muah.